Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Lawa Putra Betawi. Kali ini kita akan melanjutkan part kedua tentang tanda kiamat besar dan Nabi Isa akan turun ke bumi seperti apa. Oke, kita akan membacakan artikel dan simak dengan baik-baik sampai selesai ya. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Jangan lupa like, share, subscribe channel Lawa Putra Betawi. Salam gayung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membacakan sebuah artikel turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Oke. Merupakan salah satu tanda datangnya kiamat sebagaimana hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan Imam Bukhari, Ibnu Majah dan Abu Daud. Seperti apakah turunnya Nabi Isa kelak? Dalam sejumlah riwayat disebutkan beliau seorang laki-laki berperawakan tidak tinggi juga tidak pendek, kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, berdada bidang, rambutnya meneteskan air, seolah-olah beliau baru keluar dari kamar mandi. Beliau membiarkan rambutnya terurai memenuhi kedua pundaknya. Setelah keluar Dajjal dan terjadinya kerusakan di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk turun ke bumi. Hal ini sebagaimana diriwayatkan An-Nawas bin Sam'an, dan di dalam dalil ini berbunyi Fayabna ma'hu wa kazalika izba'asallahu masyihabna Maryam fayanzilu inda manarati baydai sarafkiya Dimashqa Baina fahrudataini wadiyam kaifainihi ala aqnihati malakaini iza tarasahu qatarah wa iza rafahu tahadarra minhu zumanna kalau fala yahillu likafiri yaziduriya nafasihi ila manata. Beliau alaihissalam turun di Menara Putih yang terletak sebelah timur kota Damaskus di Syam, Syria. Beliau menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, maka seolah-olah meneteskan air. Apabila beliau mengangkat kepala, maka seolah-olah berjatuhanlah tetesan itu bagai manik-manik mutiara. Tidak seorang kafir pun yang mencium nafas Nabi Isa, melainkan akan mati, padahal nafasnya sejauh mata memandang. Sahih hadis riwayat Muslim. Dan di dalam dalil ini berbunyi ana amarna baina hasayana radiyallahu ta'ala ana aqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazallata fatamana amataya qatalawna la haqqa zaharraina la mana wa ahama hatta yaqtala karahama samasyayam. Nabi Isa turun di tengah golongan yang dimenangkan At-Taifatul Masyhurah yang berperang di jalan hak dan berkumpul untuk memerangi Dajjal. Sahih hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Awana, Ibnu Jarud dan Ibnu Hibban. Nabi Isa turun pada waktu didirikannya sholat subuh dan beliau sholat di belakang pemimpin golongan tersebut. Beliau tidak membawa syariat baru, namun mengikut syariat yang dibawa Rasulullah SAW. Turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Bahkan riwayat-riwayat yang mutawatir
Diriwayatkan lebih dari 25 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Iza qala Allahu ya Isa iyana mutawafayaka wa rafi'uka ilayya wa mutaharuka minal lazina kafaru wa zailul lazina tabauka fawqal lazina kafaru illa yaumiyal kiamat yaumal kiamat summa ila hazam ziukum fakhakumu yaghnakum fiyuma kuntum fihi takhtalifun. Dan artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Quran Surat Ali Imran ayat 55. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai firman Allah, sesungguhnya aini mutafawafayaka wa rafi'uka illa, aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wafat tersebut adalah tidur, sebagaimana firman-Nya, dan dialah yang wahawalazayatawafaka ma balaillah, mewafatkan, menidurkan kalian di malam hari. Quran Surat Al-An'am ayat 60. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa innahu la ilma lis-sa'ati falatamtaruna biha wa tabi'uni hadza siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar menjadi pertanda tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 61. Ilustrasi umat Islam Dokia. Sementara itu dalil-dalil turunnya Nabi Isa jelang hari kiamat kelak adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menyimak lagi hadis riwayat Jabir bin Abdullah yang berbunyi dalil An-Nazal Bara radhiyallahu anha qala sama'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqala la tazallu ta'tafa man na'amata yaqataluna ala haqqa haraina ila yaumal qiyamah qala fayazalla Isa baina Maryam alaihi salam fayaqala Maryam salana fayaqala la inna ba'daka ma la ba'da amara taqarramatallaha la hazzal aimata. Dan artinya, senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka kemudian turun Nabi Isa bin Maryam alaihissalam kemudian memimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, kemarilah, sholatlah mengimami kami. Kemudian Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain. Sebagai penghormatan dari Allah bagi umat ini, syahih hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Awana, Ibnul Jarud, dan Ibnu Hibban. Yang kedua, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Abi Huzairah radhiyallahu innaha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi law yuqsikana ayyazila fi'akum nu Maryam hakaman azallah
فيقصر صليبه ويقتله كثيرا ويرضع زياته ويفيض المال حتى لا يقبل أحد. Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam alaihissalam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, upeti atau pajak, dan akan melimpah ruah harta benda sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Sahih, hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dan Ahmad. Dan yang ketiga, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oke, yang berbunyi Aina baya'u khiwatul alati amahatuhum syasta wa daya'nuhum wa haddah wa inna ya'awalaina sayba yasa abni maryama lanahul lama yakubayana wa bainahu nabiyallahu wa innahu nazallu fa iza ra'aytuhu fa arifahu rajalu maraballahu illa amarati wa bayadi alaihi sawabaini mufmadzarah kana rasatu yaqataru wa in lam yusabahu bala fayadaku solaibaibah wa yaqatulu zazazuh yarah wa yadauhu zazayaha wa yada'ana ila islam wa yuhlikullahu faizamanihi milayla qalaha ila islam wa yuhlikullahu faizamanihi masyayaha jazalah sama taqahu wa na'maru wa baqarah wa dhanabahu ma'anayhim wa yala'bat sayyanu yahyatila tadadraham payamakasura abna sanatah sama yuqatau fa wa yasalla alaihi syalim. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi yang ke bawah. Oke. Para nabi itu bersaudara seayah, sedangkan ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu. Aku adalah manusia yang paling dekat terhadap Isa bin Maryam, karena tidak ada nabi lagi antara dia dan aku, dan dia akan turun kembali. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah oleh kalian bahwa dia adalah laki-laki yang sedang tingginya, berkulit putih kemerah-merahan. Dia memakai 2 buah baju yang agak kemerahan, seakan di kepalanya meneteskan air walaupun tidak basah. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah, serta menyuruh manusia kepada Islam. Di zamannya Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam, dan Allah akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian terciptalah keamanan di muka bumi hingga singa dengan untuk mencari makan di tempat yang sama, dan demikian pula harimau dan sapi, juga serigala dan kambing, serta anak-anak kecil bermain-main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Beliau tinggal selama 40 tahun, kemudian wafat, dan kaum muslimin mensolatkannya. Sahih, hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dan Ahmad. Oke, dari artikel itu kalian bisa mensimak. Saya akan memberikan artikelnya hanya 14 menit saja. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan kita akan melanjutkan video selanjutnya. Masihnya tetap tentang dunia akhirat, dan tetap di channel Awal Putra Betawi. Dan bagi yang sudah bergabung, terima kasih sudah subscribe channel Awal Putra Betawi yang
baru bergabung untuk terus mendukung channel ini agar terus berkembang dan semakin maju dari tetangga yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.